Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jilan Rama Kurniawan dengan NPM 2306671018. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Etika Komunikasi dalam Media Sosial, Tantangan dan Solusinya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara manusia berinteraksi. Salah satunya melalui media sosial. Salah satu alasan orang menggunakan media sosial adalah kemudahan berkomunikasi, baik itu melalui pesan pribadi, grup, atau berbagai sumber. Etika komunikasi tidak hanya berfokus pada isi pesan yang disampaikan, tetapi juga pada cara penyampaiannya dan dampaknya terhadap audiens. Pada saat ini, Indonesia menempati posisi ke-10 dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial 197 menit atau sekitar 3,2 jam per hari. Dilaporkan bahwa lebih dari 60% pengguna media sosial di seluruh dunia pada tahun 2005. Pada tahun 2025, jumlah pengguna seluler di seluruh dunia diperkirakan mencapai 7,49 miliar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi literatur. Studi literatur pada penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis. Selanjutnya ada tantangan etika komunikasi dalam media sosial. Yang pertama, penyebaran informasi yang salah, misinformasi, dan hoax. Hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, hoax juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memutarbalikkan sebuah fakta. Yang kedua ada anonymity dan kurangnya akuntabilitas. Banyak pengguna media sosial merasa bahwa identitas mereka dapat disembunyikan di balik anonimitas. Menurut Digital Civility Index atau DCI, Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk kegiatan kesopanan sekaligus untuk tingkat kesopanan sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Skor kesopanan daring di Indonesia sendiri naik 8 poin dari 67 pada tahun 2019 menjadi 76 pada tahun 2020. Selanjutnya yang ketiga ada kurangnya empati dan penghargaan terhadap perasaan orang lain. Komunikasi di media sosial seringkali kurang memperhatikan nuansa verbal dan non-verbal yang biasanya ada dalam komunikasi tatap muka. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, penghinaan, atau bahkan konflik antar individu. Selanjutnya yang keempat itu ada eksploitasi dan penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi merujuk pada penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin atau dengan cara yang melanggar hukum. Selanjutnya, solusi untuk menangani tantangan etika komunikasi di media sosial. Yang pertama, pendidikan media dan literasi digital. Pendidikan media dan literasi digital memberikan keterampilan untuk memverifikasi sumber informasi dan memahami konteksnya. Literasi digital juga melatih individu untuk mengenali konten yang bias atau terpolarisasi. Yang kedua, penerapan kebijakan yang tegas terhadap ujaran kebencian dan perilaku tidak etis. Upaya pencegahan terjadinya kejahatan ujaran kebencian atau hate speech dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai dampak informasi media elektronik dengan memberitahu pengetahuan hukum mengenai UU ITE. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang empati dan tanggung jawab digital. Melalui pendidikan yang berfokus pada literasi digital, masyarakat dapat diajarkan untuk memahami betapa pentingnya menjaga integritas dalam berkomunikasi, baik secara pribadi maupun dalam lingkup yang lebih luas.
Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah perlindungan data pribadi dan kebijakan privasi yang jelas. Penyediaan layanan media sosial harus lebih transparan mengenai kebijakan privasi mereka dan memberikan kontrol lebih kepada pengguna untuk mengelola data pribadi mereka. Segitu aja, sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf atas mungkin ada salah kata atau penyebutan yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.